Jangan lupa like dan komen, subscribe channel tutorial terbuka. Selanjutnya kita masuk ke kisi-kisi nomor 3. Di sini mahasiswa mampu memahami fungsi gelombang dan sifat-sifat gelombang. Nah, di fisika 1A atau di fisika 1 itu biasanya itu hanya membahas terkait dengan gelombang mekanik. Oke, jadi kita hanya membahas gelombang mekanik. Tapi selain itu sebenarnya ada gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik ini itu biasanya dibahas di fisika dasar 2. Kayak gitu. Jadi kita akan coba fokusnya di gelombang mekanik. Di gelombang mekanik ini juga ada dua. Yang pertama itu gelombang transversal. Transversal ya. Kemudian yang kedua itu ada gelombang longitudinal. Longitudinal. Nah, kita coba lihat apa bedanya. Nah, di sini itu ada gelombang transversal dan ada gelombang longitudinal. Nah, kalau gelombang transversal itu kita bisa lihat bahwa dia itu bergeraknya itu tegak lurus ya. Jadi dia tuh tegak. Jadi dia tuh bergeraknya di dua bidang lah, tegak lurus. Jadi dia tegak lurus kayak gini. Jadi bisa kita katakan dia tuh sebagai tegak lurus lah. Kemudian kalau yang kedua ini longitudinal itu dia itu arah geraknya itu sejajar, teman-teman. Jadi cuman bergerak satu arah aja, dia sejajar. Nah, terus juga kalau untuk satu gelombangnya ya atau satu lambdanya itu bisa kita lihat dia itu satu bukit dan satu lembah. Jadi satu bukit dan satu lembah. Sedangkan untuk gelombang longitudinal itu untuk satu panjang gelombangnya atau satu lambdanya itu sama dengan satu rapatan ditambah satu regangan ya. Jadi rapatan itu yang kayak gini nih, rapat dia. Terus kalau regangan tuh agak melebar-melebar kayak gini. Nah, kemudian untuk sifat-sifat gelombang itu yang pertama itu dia difraksi. Difraksi. Nah, difraksi itu merupakan pelenturan gelombang melalui satu lubang kecil gitu. Jadi dia tuh pelenturan, bisa kita katakan. Pelenturan. Kemudian yang kedua, itu ada yang namanya itu pemantulan. Pemantulan. Nah, pemantulan itu ya gelombangnya itu kayak dipantulkan lah. Kemudian yang ketiga itu ada pembiasan. Pembiasan. Nah, pembiasan ini tuh bisa dikatakan juga sebagai pembelokan. Kemudian yang keempat itu ada yang namanya interferensi. Kalau interferensi itu berarti dia itu perpaduan dua atau lebih gelombang. Jadi ini tuh perpaduan gelombang ya. Perpaduan gelombang. Nah, kemudian yang nomor 5 itu ada yang namanya polarisasi. Polarisasi. Nah, polarisasi ini itu hanya berlaku di gelombang transversal. Transversal. Oke, mungkin untuk masing-masing penjelasan lebih dalam ini sudah dibahas ya. Cuman di sini saya akan coba masukin poin-poin pentingnya aja. Nah, kita perhatikan polarisasi ini cuman bisa di gelombang transversal. Nah, sekarang kita coba lihat di soalnya kayak gimana. Soalnya ini, perhatikan sifat-sifat gelombang berikut. Nah, ini ada sifat-sifatnya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pertanyaannya di sini tuh pertanyaannya, berdasarkan sifat-sifat gelombang di atas, yang mana yang sesuai dengan ciri-ciri gelombang bunyi. Nah, bunyi itu kan termasuk ke dalam gelombang termasuk dalam gelombang longitudinal ya. Longitudinal. Oke. Nah, di sini mengalami difraksi. Benar ya, nomor 1 ini benar. Terus mengalami refleksi. Itu benar juga ya. Refleksi itu kalau di sini tuh pemantulan lah. Refleksi. Kemudian di sini itu tidak dapat merambat dalam ruang hampa. Benar ya. Jadi gelombang mekanik itu dia memerlukan medium. Jadi medium. Jadi harus ada mediumnya nih. Nah, kalau ini tanpa medium. Jadi bisa melalui ruang hampa. Kalau yang elektromagnetik. Nah, kemudian di sini itu
kolom komentar. Saya tutup videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.